Ini tuh kalau dihitung per kilo katanya 60 berapa? 65.000. Jadi, nah perbedaan dengan di kandang-kandang yang lain, kalau di sini tuh benar-benar ditimbang bisa per kilo juga. Kalau saya pernah coba di tempat yang lain, biasanya kayak di itu kayak di hit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Saya Yudi Barreto. Di video kali ini, teman-teman yang mau kurban, ikuti videonya sampai selesai karena saya sekarang sudah berada di salah satu kandang sapi terbesar yang ada di Tasikmalaya. Ini ada di daerah Indihiyang di Jalan Panaongan. Pokoknya ini jalan raya banget. Jadi patokannya itu dekat dengan SMP 13 daerah Parhon ya, dan melewati juga rel kereta api. Nah, di sini ada DLR, kandang DLR. Yuk kita langsung masuk ke dalam biar kita tahu seperti apa kalau kita pengen berkurban melalui kandang DLR ini. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru menemukan saya di channel YouTube ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe dulu supaya channel ini semakin berkembang. Yuk. Oke guys, sekarang saya sudah berada di kantornya nih bersama Ak Juan, adalah direktur dari kandang DLR ini ya. Nah, kalau misalnya saya nih mau kurban, prosesnya kalau di sini tuh seperti apa ya? Jadi mungkin pelanggan yang datang tuh kita tanya dulu pengen sapi seperti apa, bobot berapa, dan mungkin budgetnya berapa. Dan setelah tahu keinginannya, kita kasih pilihan untuk si pelanggannya tuh. Nah, nanti pelanggan milih dengan visual mata mereka sendiri gitu, yang suka dari bentuk sapi, terus dari jenis sapi, dari warna sapi mungkin ya. Kemudian kalau udah ada nih yang suka, ada yang terpilih, terus kita langsung ditimbang. Dan kalau misalnya timbangannya cocok dengan budgetnya, ya mungkin deal. Kalau misalnya terlalu kurang dari budget, kita bisa milih lagi, atau terlalu lebih juga kita bisa milih lagi, balik lagi ke kandang gitu. Oke. Saya pengen, jadi sekarang langsung aja kita ke kandangnya, pengen lihat-lihat sapi-sapinya yang ada di dalam seperti apa. Boleh, Oke. boleh. Yuk Nah, kita ikut ini. Sebelum ke kandang, kita ada biosecurity. Oke. Jadi kita harus pakai APD mungkin ya. Jadi semua perlengkapan yang dipakai ke kandang itu masih dari dalam PT di Lintas Raya gitu, nggak dari luar, untuk menghindari virus dari luar gitu. Betul, siap. Oh ini ya, untuk kandangnya tuh sebelah sini. Ya, jadi yang pilihan kurban sementara tuh yang ini. Jadi kita kalau misalnya beli langsung tinggal pilih pengen sapi yang mana, nanti kalau cocok dikeluarin, nanti ditimbang. Langsung ditimbang, cocok misalnya deal. Nah, nanti tinggal nunggu di hari H. Kemudian tinggal datang aja nanti saksi untuk kurban 7 orangnya, karena kita udah include sama pemotongan. Oh, okay. Jadi udah simple, segala macam kita udah beresin, dari mulai jeroan, kepala udah dibobok, kaki udah dibersihin, bulunya, terus daging udah diturunin, terus sampai dikirim ke rumah. Di rumah tinggal ngiloin, dipotong kecil-kecil mungkin ya, untuk dibagikan ke warga ya. Mungkin kayak gitu, jadi nggak perlu ribet-ribet cari orang apa gimana gitu. Oke, yuk kita lihat langsung kandangnya. Nah, pengen tahu nih, kalau untuk sapi-sapi di sini tuh sapi yang jenis apa sih yang di sini?
Jadi kita ada sapi Brahman Cross, kemudian ada sapi Rockmaster Cross juga. Nah ini yang merah-merah ini Rockmaster Cross. Ya. Kalau untuk ini tuh sapi itu ya, sapi impor. Sapi impor. Sapi semua. impor dari Australia. Dari Australia. Nah saya lihat di kuping-kupingnya tuh kayak ada anting, ada nomor-nomor, itu fungsinya buat apa? Jadi dia di telinga itu dia ada dua, ada ear tag yang nomor itu sama ada chip. Ada chip. Nah itu fungsinya tuh untuk identifikasi sapinya. Oh, individu. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya udah dapat nomor ini 6824, nanti pas potong juga pasti sapinya yang itu kan ya? Nggak akan ketukar sama sapi orang lain gitu. Oke. Nah ini juga sapinya lagi ada apa? Lagi makan ya? Ini pakannya dari apa sih ya? Kalau yang seperti ini? Ini namanya konsentrat. Konsentrat. Jadi konsentrat ini saya bikin sendiri di gudang di feed mill kita. Yeah. Jadi ada sekitar 12 sampai 13 bahan baku di sini. Jadi kita mixing sendiri, bikin sendiri, ngitung untuk dapat nutrisi yang terbaiknya gitu. Pengen nanya nih, kalau saya tuh baru pertama kali sih lihat masuk ke kandang sapi dan sebegitu banyaknya gitu sapi. Yeah. Di sini tuh ada berapa ekor nih sapi yang ada di sini saat ini? Jadi kapasitas kandang kita tuh 1.500 ekor. 1.500 ekor. Waduh. Cuma Luar nggak biasa. berani nambah lagi karena posisi kandang kita sekarang tuh di dalam kota. Oh, betul. Jadi betul, takut betul. ada ini sama masyarakat. Jadi udahlah kita stay di sini di angka 1.500 ekor ini gitu. Oke. Kalau boleh tahu ini tuh kandang sudah ada dari tahun berapa ya? Tahun 1992 kalau nggak salah. 92 katanya. Wah, ini udah puluhan tahun banget ya. Nah, kalau yang di sebelah sini tuh untuk apa? Jadi ini fasilitas feed mill kita atau gudang pakan. Gudang pakan. Yuk kita lihat prosesnya. Ayo. Nah, kayaknya saya cocok dengan ini nih. Pengen lihat, pengen ditimbang. Ini kayaknya bagus banget. Dari ininya gagah banget kelihatannya ya. Pengen dilihat ini berapa kilo, nanti ditimbang dulu ya. Ya, Ini kita tuh timbang langsung. kalau dihitung per kilo katanya 60 berapa? 65.000. 65.000. Jadi, nah perbedaan dengan di kandang-kandang yang lain, kalau di sini tuh benar-benar ditimbang bisa per kilo juga. Kalau saya pernah coba di tempat yang lain, biasanya kayak di itu kayak di hit kayak dikira-kira gitu, itu 300 kilo gitu katanya. Tapi kalau di sini benar-benar kita lihat sendiri, dan katanya kalau misalnya ini kan saya dealnya hari ini, tapi kan belum beberapa hari lagi, beberapa minggu lagi kita ya kalau misalnya ini nambah gede gimana tuh? Nah itu udah bonus buat Ayudi. Udah bonus. Jadi kalau misalnya ditimbang sekarang 300 kilo, terus ditimbang lagi nanti pas hari H mau pemotongan, itu misalnya jadi 350 kilo misal, itu 50 kilonya enggak ditambah lagi? Enggak ditambah lagi. Udah bayarnya bobot sekarang aja. Bobot sekarang ini. Luar biasa nih. Semoga ya nambahnya 100 kilo ya. Amin. Jadi sapi nanti masuk ke sini, dan di sini ada angkanya nanti biasa. Dari nol. Kayak SPBU ya. Ayo. Siap, boleh ya? Nah, sapi yang ini 444 ya. Nanti kalau dihargain kali 65.000 begitu ya. Jadi total berapa langsung dihitung, di sini sudah ada hasilnya. Oke. Nah, segitu harganya. Jadi tinggal nanti biasanya dibagi untuk satu sapi itu untuk 7 orang kan ya. Nanti dibagi 7. Nah, sekitar segitu. Tapi kalau budgetnya sendiri biasanya dari harga berapa sih kita harus nyiapin kalau yang di sini? Dari harga apakah 3 juta atau dari bawah itu juga ada? Kita bobot yang paling kecil tuh biasanya di bobot 280. 280 paling kecil. Dari 280 kali 65.000 mungkin ya. Mungkin dari sana. Cuma itu udah include pemotongan dan lain, jadi udah bersih aja itu. Oke, jadi kalau setelah ini kita langsung payment, nanti pas hari H pemotongan datang langsung ke sini, dan juga disaksikan pas pemotongannya, langsung kita pulang aja, terus nanti si dagingnya dikirim. Nah, gitu. Itu paling menarik.
Nah, guys, ini proses yang paling akhir di sini tuh bagian apa sih, A? Ini tempat pemotongan kita. Tempat pemotongan. Bisa dijelasin nantinya gimana proses pemotongannya? Jadi sapi itu nanti masuk ke sini. Ini namanya tuh killing box. Nah, ini tuh tempat sapi disembelih. Jadi ketika sapi masuk, setelah masuk tuh nanti sapi kita namanya apa? Dipingsankan. Kita stunning. Yeah. Jadi sapi itu kita stunning. Ketika pingsan dia kan jatuh, rubuh. Kemudian si pintu ini dibuka. Nah, nanti disembelih di bolongan yang itu, karena kiblatnya tuh malik ke sana. Oh iya. Jadi kita sembelih berharap malik ke kiblat. Jadi sudah dipastikan halal. Kita juga punya sertifikasi halal MUI juga. Oke, itu yang paling penting. Nah, kalau tempat ini untuk apa, A? Di sebelah sini? Nah, ini tuh untuk deboning. Jadi biasanya sapi yang sudah sembelih kan turun kulit, terus kita bagi karkasnya tuh kita biasanya disisitnya tuh di sini disisit tuh ya deboning. Nah, deboningnya lepas dari tulangnya tuh di sini. Kemudian sebelum dibawa ke pasar tuh atau ke rumah gitu ya, bisa di deboning di sini gitu. Seperti itu jadi ya. Nah, satu lagi, pertanyaan. Kalau misalnya ini kan setelah lewat kurban kan 1 kali dalam setahun ya. Yeah. Nah, kalau misalnya ini kan ada ribuan nih si sapinya. Kalau misalnya kita lagi butuh nih pengen beli 1 ekor sapi buat misalnya hajatan gitu, ada acara pernikahan dan sebagainya. Apakah bisa juga di sini? Bisa. Jadi kita melayani juga yang pembelian ekoran. Pembelian ekoran juga bisa di sini. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram saya, Yudi Barreto _. Sampai jumpa di video-video berikutnya.